Puji Tuhan tahu berhiti BPD nomor 40 ayat 1.
Kami bersyukur ya Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi kami ya Tuhan. Engkau memberikan kami nafas kehidupan, Engkau memberikan kami kesempatan ya Tuhan sehingga kami bisa melakukan ibadah kami pada hari ini. Kiranya ibadah kami ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Terpujilah nama Bapa, amin. Ya, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Kristus Tuhan Yesus, firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini dari Mazmur 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Kami bacakan dalam bahasa Batak. Dai jala idahamu dengan bahasa ni Jehovah, mertua mabawa namar haposan tungibana. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun kita yang menyaksikan ibadah ini melalui channel ini, melalui ibadah ini kita memuji Tuhan. Firman ini mengajarkan kita untuk melihat kembali pribadi kita. Banyak yang menjadi orang Kristen pergi ke gereja, bahkan melayani di gereja. Mari kita coba renungkan di dalam jiwa kita secara jujur, apakah kita bisa mengatakan ayat 9 ini, kecaplah, lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Nah, dalam ayat ini menceritakan bahwa hanya orang-orang yang takut akan Tuhan yang bisa mengucapkan ayat ini. Dan juga hanya orang-orang yang berlindung kepada Tuhan yang mampu mengucapkan ini. Holan jolma namar haposan tu debatado natuk madok ayat on. Songon adondo dasar ni si Daud mengucapkan ayat yang ke-9, ayat yang 9 ini, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Nah, Amangina menerima Kristus tidak sama dengan mengasihi Kristus. Ada beberapa orang mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat, tetapi itu hanya di mulut saja, tetapi tidak mengatakannya dari hatinya sendiri. Bahkan ada yang berkata Yesus itu adalah Tuhan. Seperti yang saya bilang tadi, dia tidak mengakui dari dalam hatinya bahwa Yesus adalah juru selamat yang hidup. Bahkan kita sering masih melihat di sekeliling kita masih banyak orang-orang yang menyembah berhala, membuat pembele-belean dan lain sebagainya. Nah, kita juga berkata bahwa Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi sebenarnya pernahkah kita nggak kita mencari perlindungan dari Tuhan? Atau pernahkah kita hanya mencari wajahnya? Bahkan dia yang menjadi permulaan bagi kita dan dia yang paling terakhir di hidup kita. Nah, dari ayat ini pemazmur Daud menyatakan di ayat 9, kecaplah dan lihatlah dari jala idomang dengan bahasa di Jehovah. Nah, Amangina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Daud menyampaikan pernyataan ini, ketika Daud menyampaikan ayat yang ke-9 ini, ayat 9, dia sudah mengalami bahwa Yesus Kristus itu hidup dalam dirinya. Ayat ini yang menyatakan bahwa hanya di dalam Kristus kita bisa melihat Allah yang hidup. Ayat ini juga menyatakan bahwa Tuhanlah yang merancang kebaikan dan pertolongan dan penyediaan kepada anak-anaknya. Seperti itu. Saudara-saudara, mengingat buido tapang usur-usur di bagas rohata, buasa adong keluar pernyataan ni si Daud taring untuk ayat Sion. Buasa sampai adong pernyataan ini disampaikan oleh si Daud karena dia sudah mengalami bahwa Yesus Kristus hidup. Dalam 1 Samuel ayat 21 ayat 1 Samuel 21 ayat 1 sampai 5
Itu adalah kisah Daud di tanah Nob dan tanah Gad yang mendukung dari, kalau kita lihat dari Mazmur 34 ayat 1 dikatakan di situ, dari Daud pada waktu ia berpura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Nah, ayat menceritakan ini adalah di 1 Samuel 21 ayat 1 sampai ayat 15. Boleh kita lihat dalam Alkitab kita. Nah, di situ saya katakan Daud di Nob dan Daud di Gad. Saudara-saudaraku, pada waktu Daud berada di dalam penindasan, Mazmur ini telah lahir dari tempat di mana si Daud di dalam hidupnya itu sangat terpuruk dan sangat putus asa. Dalam kisah itu, dalam kitab 1 Samuel 21 ayat 1 sampai 5, pada waktu itu Daud sendirian menghadapi Imam Ahimelek di Nob. Tidak ada satupun pengawal-pengawal dari Daud yang menemani si Daud menghadapi imam tersebut. Bahkan makanannya saja pun tidak ada dibawa. Nah, ketika berada di sana, kalau kita mengingat bahwa mengenai tentang Daud, kita selalu berpikir bahwa Daud itu adalah raja yang kaya. Tetapi pada saat itu dia kelaparan dan sangat miskin. Dan juga kita bisa berpikir bahwa Raja Daud itu adalah raja yang penuh dengan pengawal-pengawal. Tetapi pada saat itu tidak ada satupun yang menemani Daud. Dan kita juga tahu bahwa Daud adalah orang yang sangat kuat. Dia punya karakter yang tidak mau kalah. Dia punya karakter yang tidak mau untuk kalah. Dia bisa mengalahkan Goliat. Tetapi pada saat itu Daud sangat ketakutan. Daud bisa merasakan ketakutan. Padahal dia sebelumnya raja yang sangat kuat. Dia bisa mengalahkan seorang Goliat. Nah, pada waktu itu ketika Daud berada di dalam menjadi pelarian seluruh bangsa Israel, Saul menjadikan Daud menjadi musuh negara. Bahkan Saul juga sangat iri kepada Daud, dan juga Saul sangat membenci Daud karena pada waktu itu Daud berhasil membunuh si Goliat. Karena itulah banyak orang memuji Daud daripada Saul. Banyak orang yang sangat memuji Daud daripada si Saul. Nah, karena itu si Saul tidak bisa menerima kenyataan itu, karena si Daud lebih banyak dipuji orang-orang daripada si Saul. Kemudian si Saul berencana untuk membunuh si Daud. Si Saul berencana untuk membunuh si Daud, tetapi si Daud berhasil melarikan diri dari si Saul. Setelah dia melarikan diri dari si Saul, dia mengalami kesulitan yang lebih besar, karena Daud lari sampai ke daerah orang Filistin. Nah, pada waktu Mazmur ini dituliskan, dia baru saja keluar dari satu kota yang namanya kota Gad. Kota Gad ini adalah kota asal Goliat. Nah, ketika Daud berada di sana, ketika Daud berada di Gad, seluruh orang-orang tahu bahwa Daud yang sudah membunuh raja mereka, yaitu Goliat. Dan Raja Akis marah, dan raja itu pun menyelidiki si Daud. Nah, si Daud berada di tempat atau sembunyi di tempat khususnya. Kalau kita bayangkan Mama mau mertabuni kita, sian penjahat HP kita mertabuni di tempat. Nah, subuh roha mereka kita pun mata posisi langsung dia keadaan di sini. Nah, sama dengan si Daud mertabuni di mana? Di tempat perkebunan adalah orang-orang yang sangat membenci dia.
Nah, dalam 1 Samuel ini juga di ayat 12 dikatakan itu bahwa Daud itu sangat ketakutan, sangat takut kepada Raja Akis. Nah, untuk dia bisa keluar dari tempat ini, Daud mengeluarkan kepandaiannya, seperti istilahnya bahwa Daud itu berpura-pura menjadi seperti orang gila. Dia mengeluarkan air liurnya yang sangat banyak sehingga membasahi janggutnya, yang janggutnya itu supaya orang-orang berpikir bahwa dia adalah orang gila. Ya memang orang itu percaya bahwa si Daud itu, mereka mengatakan bahwa si Daud itu orang gila, seperti itu. Nah, amang ina molo tayo ti do kisah ni si Daud. Nah, di sada Samuel 21 sampai 15 nakin itu adalah titik terendah yang dialami oleh hidup Daud. Disitulah Daud memberitakan isima si Daud babuahu tuhitan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kita kembali ke Mazmur 34 tadi. Ya, Mazmur 34 ini adalah pujian Mazmur yang disampaikan oleh Daud ketika ia menghadapi penindasan yang ada pada saat dia di tanah God dan tanah Gad, tanah Nob dan tanah Gad tadi. Di ayat 6 dikatakan bahwa di ayat 5 Mazmur 34 ayat 5, aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Di ayat 5 dikatakan seperti itu. Nah, maksudnya di sini adalah ketika si Daud mengalami penindasan, dia tetap mencari Tuhan. Dia tidak meninggalkan Tuhan, tetapi dia terus mencari Tuhan. Dan di ayat 6 juga dikatakan bahwa tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Nah, itu yang dialami, itu yang dilakukan oleh Daud ketika ia mengalami penindasan pada saat itu. Nah, dan di ayat 7 juga dia mengatakan bahwa aku orang yang tertindas akan berseru kepada Tuhan. Itu yang disampaikan oleh Raja Daud ketika ia mengalami penindasan itu, dia tetap berseru kepada Tuhan. Nah, dari ayat ini kita bisa belajar bahwa Daud mengajarkan kita untuk terus menatap Tuhan, terus menerus secara rohani. Terus menerus maksudnya berkesinambungan, tidak terputus. Bahkan ketika kita mengalami pergumulan hidup yang sangat luar biasa, kita diajarkan untuk terus menerus mencari Tuhan dan berseru kepada Tuhan. Bahkan dalam keadaan bersukacita sekalipun, kita bisa dan sanggup berseru kepada Tuhan dan menyuarakan apa yang kita sukacitakan. Seperti itu. Dari ayat ini juga kita belajar bahwa supaya mendidik jiwa kita dan melatih jiwa kita untuk memandang Allah secara rohani. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kita juga bisa belajar dari tokoh Alkitab. Salah satunya itu adalah Ayub. Ayub adalah orang yang menderita, sengsara, ia kehilangan anak, istri dan juga sahabatnya, bahkan harta miliknya sendiri. Nah, ketika mengalami seperti itu pun, dalam terpuruk seperti itu pun, Ayub masih sanggup berkata kepada istrinya, mengapa kita hanya mau menerima hal yang baik saja, sedangkan hal yang buruk tidak bisa kita terima. Seperti itu. Nah, ini mengajarkan kita apapun yang Tuhan berikan kepada kita, baik kesusahan, kesedihan, kesenangan, atau kebahagiaan dan sukacita, kita tetap harus terus-menerus mencari Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, di suatu situasi sekarang ini, di masa pandemi COVID-19, sudah kita melewati selama kurang lebih 3 tahun berjalan, bahkan
bahkan kita banyak mengalami pergumulan yang sangat luar biasa, seperti pekerjaan kita hilang, perekonomian menurun, bahkan kita pernah mengalami COVID itu, kita menjadi penyintas COVID-19 seperti itu, tapi bukan membuat kita semakin jauh kepada Tuhan, tetapi menjadikan kita menjadi kuat dan lebih dekat kepada Tuhan, dan kita juga akan mencari-cari Tuhan, dan mencari wajahnya, seperti itu. Kita tidak perlu khawatir atas pergumulan yang kita hadapi, karena kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu melindungi kita, dan kita juga harus meminta perlindungan dari Tuhan. Nah, dalam Mazmur 18 ayat 7 dikatakan bahwa ketika aku dalam kesesatan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baik-baiknya, teriakanku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Dalam bahasa Batak dikatakan, jadi dinatar gogotiau hujodo Jehovah jalahu pangiar do angkungku tude bataku, jadi dibegema suaraki sian jorona jalatol hasdo anggoki tupingkona. Dalam kondisi ketika kita dalam kesesatan, dihagogotan, kita berseru debata tapangiar suara tu debata pasti menolong kita. Tuhan pasti memberikan wajahnya kepada kita. Tuhan pasti memberikan perlindungannya kepada kita. Nah, saudara-saudaraku, dalam ayat ayat 2 juga dikatakan, Mazmur 34 ayat 2 dikatakan, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Nah, maksudnya di sini adalah, saudara-saudaraku, bahwa aku hendaknya memuji Tuhan pada segala waktu. Segala waktu. Pagi, siang, sore, bahkan malam, kita tetap memuji Tuhan. Waktu kita sakit, di dalam terang, di dalam gelap, ketika kita beruntung, kita tetap memuji Tuhan. Ketika kita rugi, kita akan memuji Tuhan. Dan ketika hal buruk terjadi sekalipun, bahkan ketika kita mengalami apa yang dialami oleh Daud, kita bisa merasakan pertolongan kita dari Tuhan secara terus-menerus. Dan kita harus mencari wajah Allah secara terus-menerus. Nah, kan ada lagu yang mengatakan bahwa lihatlah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan itu yang boleh kita rasakan, boleh kita lihat dalam kehidupan kita. Seperti itu. Sama juga kalau mungkin kita kenal kecap ya. Kecap itu kan penyedap rasa. Kecap manis, kecap asin. Tanpa kecap itu kita tidak bisa merasakan enaknya makanan. Gitu. Jadi kita harus bisa merasakan, harus bisa menikmati kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu juga dalam firman ini juga mengingatkan kita khotbah 2 minggu yang lalu itu tentang pencobaan-pencobaan dari 1 Korintus 10 ayat 13 itu. Dalam 1 Korintus 10, boleh kita buka di Alkitab kita, 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah,
Allah yang setia berjanji akan memberikan jalan keluar. Tuhan tidak pernah menguji umatnya melalui kemampuan manusia tersebut. Seperti itu. Nah, kita kembali ke Mazmur 34 tadi. Yang mau diajarkan Daud kepada kita adalah ketika kita mengalami suatu pergumulan yang sangat luar biasa, ketika kita mengalami sukacita, mengalami sakit atau untung dan rugi, kita harus tetap mencari wajah Allah, mencari dan berseru kepada Tuhan supaya Tuhan terus melindungi kita, supaya kita terus marhaposan tu debata, berlindung kepada Tuhan. Dan kita juga bisa belajar dari Daud. Daud bisa melatih dirinya untuk mencari Allah dan berseru kepada Tuhan. Kita juga harus bisa seperti si Daud, yang di dalam penindasan sekalipun dia bisa tetap berseru kepada Tuhan. Ya, demikian firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata tinggi dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh saja kami dengarkan pada hari ini. Kiranya ajar kami Tuhan, lindungi kami selalu, agar kami bisa seperti Daud yang selalu berseru kepada Tuhan, agar kami ketika kami mengalami pencobaan, pergumulan dalam kehidupan kami, ketika kami mengalami sukacita, kami masih berseru kepada Tuhan. Bapa di surga, kiranya Tuhan yang selalu memberkati setiap kegiatan kami ya Tuhan. Apapun yang kami kerjakan dalam kehidupan kami, kiranya Tuhan yang selalu membimbing kami, selalu Tuhan yang selalu memberikan kami perlindungan yang daripada Tuhan. Tuhan yang selalu memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan, agar apapun yang kami kerjakan ya Bapa, kiranya itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di surga, Engkau tahu ya Tuhan, kami orang yang berdosa, ampuni kami ya Bapa, agar kami layak menerima berkat daripada-Mu. Inilah doa kami ya Bapa, melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa yang baik, Bapa yang maha pengasih dan maha penyayang, Engkau melihat Tuhan kami, terkhususnya penyuluh agama Kristen di Kabupaten Samosir ini melakukan kegiatan ibadah online. Mari Tuhan, apa yang menjadi pelayanan kami, Tuhan yang memberkati, dan kiranya Tuhan orang-orang yang mendengarkan akan firman-Mu ini dalam ibadah ini menjadi saluran berkat buat mereka-mereka yang sudah melihat dan mendengarkan ya Tuhan. Engkau juga memberkati kami yang sudah melayani pada saat ini. Tuhan memberikan kepada kami kekuatan Tuhan. Tuhan memberikan iman yang teguh supaya kami sungguh-sungguh dapat melayani Engkau untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Engkau juga memberkati buat pimpinan kami di Kementerian Agama. Engkau juga memberkati buat saudara-saudara kami yang berada di penjara Tuhan. Engkau membuka hati dan pikiran mereka Bapa. Engkau memberikan hujan pertobatan kepada mereka ya Tuhan, supaya mereka menjadi hamba-Mu, supaya mau berubah Tuhan, supaya mereka mau bertobat, supaya mereka mau menjadi pelayan-Mu ya Tuhan, yang melakukan segala kehendak Tuhan. Berkati juga saudara-saudara kami yang berada di rumah sakit. Kami yakin dan percaya Tuhan, apapun penyakit yang mereka alami pada saat ini, Tuhan topang, Tuhan angkat, Tuhan sembuhkan dia hanya di dalam nama Yesus. Berkati dan sembuhkan mereka Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih ya Bapa. Engkau juga memberkati orang tua kami. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan memberkati, memberikan kepada orang tua kami ya Tuhan, baik yang jauh maupun yang dekat daripada kami. Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan, Tuhan memberikan umur yang panjang, dan kiranya mengalir berkat-berkat-Mu kepada orang tua kami, sehingga dapat membiayai kami, membina kami, merawat kami Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau juga memberkati buat anak-anak
kami ya Tuhan. Bila dia masih dalam tahap pendidikan ya Tuhan, Engkau memberikan kepintaran kepada anak-anak kami semua ya Tuhan, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Engkau juga memberkati buat anak-anak kami yang sudah menyelesaikan sekolahnya. Bila mereka ingin mencari pekerjaan Tuhan, bukakan lowongan pekerjaan, berikan yang terbaik buat anak-anak kami ya Tuhan. Berkati mereka Bapa. Berkati juga buat anak-anak kami bila mereka pada saat ini sedang mencari jodoh Tuhan. Berkati mereka Tuhan, berikan yang sepadan dan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami ini Tuhan orang yang berdosa. Sering sekali Tuhan kami lemah dan tidak berdaya. Sering sekali Tuhan kami melanggar segala perintah-Mu Tuhan. Ini semua adalah karena kelemahan dan ketidakberdayaan kami. Tuhan kasihani kami orang yang berdosa ini. Tuhan kasihani kami orang yang lemah ini. Kiranya Bapa menghapuskan dosa dan kesalahan kami ini Tuhan melalui darah-Mu yang kudus. Teguhkan dan kuatkan iman kami ya Tuhan. Jangan Kau biarkan kami lemah, tetapi kiranya Tuhan Engkau tetap mendampingi kami, memberkati kami Tuhan, menopang kami, baik yang kecil maupun yang besar. Semuanya Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau serahkan doa dan persembahan kami ini. Pengharapan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. PT nomor 570 Siang, Sada 25. Di